Halo, selamat pagi anak-anak semua. Apa kabar hari ini? Sudah siap untuk belajar? Oke, hari ini kita mau belajar tema 8 yaitu Praja Muda Karana. Siapa yang tahu apa itu Praja Muda Karana? Ya, betul sekali. Pramuka. Nah, kegiatan yang kita lakukan setiap hari Rabu Praja Muda Karana yang dibimbing oleh Ada Yanda Salah, Yanda Harun beserta Bunda Yuyu yang suka bernyanyi. Masih ingat lagunya? Pramuka selalu gembira, Pramuka berhati mulia, Pramuka menolong sesama, Pramuka, Pramuka, Praja Muda Karana. Ya, pada tema 8 ini kita akan belajar mengenai Pramuka yaitu Praja Muda Karana. Di subtema pertama kita akan belajar Aku Anggota Pramuka. Nah, dalam subtema pertama ini akan kita pelajari yaitu sudut dan bukan sudut. Jika kita mengikuti pramuka, kita akan melakukan perkemahan. Biasanya kita akan memasang tenda. Nah, pada gambar ini ada 2 jenis tenda. Di sini kita akan mencari sudut dan akan mencari yang bukan sudut. Nah, kita lihat gambar pertama. Mana yang dimaksud sudut? Nah, sudut ini adalah 1, ini adalah sudut. Lalu mana lagi? Ya, 2, itu adalah sudut. Lalu mana lagi? Ini adalah sudut juga. Mari kita lihat gambar yang kedua. Nah, gambar yang kedua ada juga tenda yang bentuknya seperti ini. Di sini tidak ada sudutnya. Kenapa? Nah, kita akan ketahui apa yang dimaksud dengan sudut, ya. Sudut adalah pertemuan 2 garis lurus. Ingat, syaratnya dia harus bertemu 2 garis dan garis itu harus lurus. Lihat, harus ada pertemuan, harus ada 2 garis dan garis itu harus garis lurus. Mari kita lihat sama-sama pada gambar yang pertama. Gambar pertama ada garis OA dan juga garis OB. Apakah dia bertemu? Ya, dia bertemu di titik O. Maka ini bisa disebut sebagai sudut. Coba kita lihat gambar nomor 2. Gambar nomor 2 ada pertemuan di sini. Ada 2 garis. Tapi ingat syarat yang ketiga, garis itu harus lurus. Pada QP itu adalah garis lurus, sedangkan QR ini adalah garis melengkung. Maka ini tidak bisa disebut sebagai sudut. Ya. Gambar ketiga kita lihat sebagai perbandingan lagi. Ada pertemuan di titik L. Lalu ada 2 garis KL dan LM. Lalu apakah keduanya lurus? Ya, dua-duanya lurus. Maka ini bisa disebut sebagai sudut. Oke, jadi ingat harus ada pertemuan, harus ada 2 garis dan garisnya harus lurus. Oke, coba lihat gambar nomor 4. Ada 2 garis yaitu RP dan ST. Tapi dia tidak bertemu. Maka ini tidak bisa disebut sebagai sudut. Nah, perhatikan gambarnya. 1, 2, 3, dan 4. Ingat juga syaratnya. Bila disebut sudut, harus ada pertemuan, harus ada 2 garis, dan harus garis lurus. Oke? Nah, mari kita lihat. Pada sudut, ada 3 hal yang perlu kita ketahui. Yang pertama yaitu nama sudut, lalu titik sudut, dan kaki sudut. Mari kita lihat sambil
menuliskan nama sudut pada gambar yang pertama. Nah, nama sudut harus diambil dari bagian ujung. Boleh dari P atau boleh dari R. Tidak boleh dari Q. Jadi sudutnya bisa namanya pakai lambang ya, sudut PQR. Bisa juga dengan sudut dari sini R Q P. R Q P. Boleh nggak kalau dari Q? Tidak boleh ya, karena ini adalah titik sudutnya. Nah, titik sudutnya kita tulis di tengah-tengah, itu adalah Q. Ingat, kalau kaki ada berapa? Kaki itu ada 2. Maka kita lihat kaki sudutnya, yaitu yang pertama, garis ini menuliskannya begini, panah atas, baru Q P, garis yang pertama. Lalu garis yang kedua itu adalah yang ini. Dan garis QR. Ingat, kalau kaki sudut itu harus 2, seperti kakimu ada 2. Di sini ada QP dan QR. Ya, jadi kita mengerti nama sudut, titik sudut, dan kaki sudut. Mari kita lihat gambar yang kedua. Nah, gambar kedua ada AOB. Boleh BOA. Sudutnya ada di titik pertemuan ini. Nah, mari kita lihat. Nama sudutnya adalah AOB. Sudut AOB. Boleh nggak Bu kalau misalnya sudutnya adalah BOA? Boleh. Yang penting titik sudutnya harus berada di tengah-tengah. Ya, jadi titik sudutnya adalah O. Maka titik sudutnya adalah O. Lalu kaki sudutnya, mana yang disebut sebagai kaki sudut? Ingat, garis lurus yang membentuk sudut, yaitu garis OA dan garis OB. Oke, sampai sini ngerti ya? Nah, kalau sudah seperti itu, kita akan mengerjakan latihan soal kita dari Bu Pena. Bu Pena yang kita kerjakan adalah halaman 102. Tapi sebelumnya, baca dulu halaman sebelumnya, yaitu halaman 101. Dari awal menentukan sudut dan bukan sudut, dan 2. Nah, Ibu akan tuntun nomor 1 dulu. Coba kita lihat. Berilah tanda centang untuk gambar yang merupakan sudut dan beri tanda silang untuk gambar yang bukan sudut. Gambar juga daerah sudut untuk setiap gambar yang merupakan sudut. Nah, maksudnya begini. Nomor 1A, apakah ini sudut? Ingat, pertemuan 2 garis lurus. 2 garis lurus. Nah, berarti ini adalah sudut. Lalu beri tanda pada daerah yang dimaksud dengan sudut. Nomor B, 2 garis tapi melengkung, maka ini tidak bisa disebut sudut. Perlu nggak digambar sudutnya? Ya nggak perlu, karena ini bukan sudut. Yang C, wah 2 garis lurus tapi tidak bertemu, jadi dia bukan sudut. Silang lagi. Lalu yang D, garis lurus bertemu di titiknya, maka ini adalah sudut. Daerah sudutnya kita beri tanda. 2 garis lurus membentuk sudut. Ya, mari kita centang, ini adalah sudut. Nah, pada nomor 1 hanya disuruh
apakah sudut atau bukan, lalu beri tanda. Pada nomor 2, ya, sedangkan nomor 2 kita punya sudut KLM. Kita salin, tulis di sini sudut KLM dengan titik sudut L dan kaki sudutnya ada 2. Garis LK dan garis LM. Nah, nomor selanjutnya bagian 2, 3, dan 4 kalian kerjakan sendiri. Ingat, ketika kalian berhenti belajar, maka kalian akan berhenti bertumbuh. Tetap semangat belajar, berusaha untuk mandiri. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.